Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 635C04. Kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Sistem Informasi Pembelian Barang Secara Kredit pada Koperasi Karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Agnes Mutiara Prameswari dengan NIM 63231081. Saya Fadil Rasita Vivi dengan NIM 63231069. Saya Aliani Farlina dengan NIM 63231080. Ruang lingkup. Yang pertama, fokus utama kajian hanya berfokus pada sistem pembelian barang secara kredit. Yang kedua, lokasi spesifik. Kajian tak terbatas pada koperasi karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta. Yang ketiga, aspek analisis. Penekanan pada aspek akuntansi dan penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA meliputi prosedur, alur pencatatan, dan pengendalian internal terkait pembelian kredit. Yang keempat, sumber data. Data bersumber dari studi pustaka dan analisis dokumen atau skripsi acuan. Tidak mencakup observasi atau wawancara langsung. Yang kelima, batasan hasil. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan terkait pada konteks skripsi acuan. Tidak mencakup perancangan atau pengembangan sistem baru. Struktur organisasi. Yang pertama ada ketua, yang kedua ada sekretaris, yang ketiga ada bendahara, yang keempat ada seksi pertokoan, yang kelima ada seksi simpan pinjam, yang keenam ada anggota. Selanjutnya yaitu proses bisnis sistem berjalan. Pertama, pengajuan kredit. Karyawan yang ingin melakukan pembelian secara kredit perlu datang langsung ke koperasi, lalu mengisi formulir belanja kredit yang telah disiapkan oleh petugas koperasi dan menyerahkan berkas yang diperlukan, seperti fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. 2. Transaksi. Setelah menyerahkan berkas yang sudah lengkap dan mengisi form pengajuan kredit, karyawan dapat berbelanja sembako maupun non-sembako di koperasi. Setelah memilih barang apa saja yang akan dibeli dan sudah melakukan transaksi dengan pihak koperasi, karyawan mendapat struk pembelian 2 rangkap, yaitu rangkap pertama berwarna putih untuk karyawan dan rangkap kedua berwarna pink untuk data di koperasi. Ketiga, pembayaran angsuran. Untuk pembayaran angsuran, karyawan memberikan struk rangkap berwarna putih ke petugas koperasi. Lalu petugas koperasi memberikan struk rangkap berwarna pink ke bagian penggajian. Kemudian, bagian penggajian bisa langsung memotong gaji karyawan berdasarkan data di struk. Setelah bagian penggajian memotong gaji karyawan setiap bulan, karyawan akan mendapat slip pemotongan gaji setiap bulannya. Setelah angsuran lunas, bagian penggajian memberikan struk pembelian yang telah diverifikasi dan memberikannya kepada karyawan. Selanjutnya, untuk activity diagram sistem berjalan, pertama ada activity diagram pengajuan kredit. Dimulai dari anggota menyiapkan berkas yang diperlukan, lalu mengisi formulir pengajuan kredit, kemudian menyerahkan formulir dan berkas pada petugas koperasi, lalu petugas koperasi menerima formulir dan berkas pengajuan kredit, lalu petugas koperasi akan mengecek kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, anggota koperasi harus melengkapinya terlebih dahulu. Jika berkas sudah lengkap, petugas koperasi akan menyetujui pengajuan dan membuat laporan pengajuan. Yang kedua, activity diagram transaksi. Dimulai dari anggota memilih barang yang akan dibeli secara kredit, kemudian melakukan transaksi dengan petugas koperasi, lalu petugas koperasi akan menghitung total belanja, kemudian memberikan barang dan struk pembelian, lalu anggota akan menerima barang dan struk pembelian. Activity diagram pembayaran angsuran. Dimulai dari anggota memberitahukan jenis angsuran, sembako atau non-sembako, lalu petugas koperasi akan mengecek data pembelian kredit dan memberikan struk pembelian kredit kepada bagian penggajian. Bagian penggajian akan menerima struk pembelian kredit,
Kemudian memotong gaji karyawan berdasarkan data di struk. Jika angsuran belum lunas, bagian penggajian akan memberikan slip gaji setiap bulannya, kemudian anggota akan menerima slip pemotongan gaji setiap bulannya. Jika angsuran sudah lunas, bagian penggajian akan memverifikasi struk pembelian kredit, kemudian memberikan struk pembelian kredit yang sudah diverifikasi kepada anggota yang melakukan pembelian secara kredit, dan anggota yang melakukan pembelian secara kredit akan menerima struk pembelian kredit yang sudah diverifikasi. Kemudian ada dokumen masukan. Yang pertama ada fotokopi kartu tanda penduduk, fungsinya untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Sumbernya dari karyawan yang ingin mengajukan kredit. Tujuannya untuk koperasi, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya pengajuan awal setiap ada pengajuan kredit. Kedua, fotokopi kartu keluarga, fungsinya memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Sumbernya karyawan yang ingin mengajukan kredit, tujuannya koperasi, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya pengajuan awal setiap ada pengajuan kredit. Ketiga, form pengajuan kredit, fungsinya untuk mengisi data karyawan. Sumbernya koperasi, tujuannya karyawan yang ingin mengajukan kredit, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya pengajuan awal setiap ada pengajuan kredit. Untuk dokumen pengeluaran, ada struk pembelian, fungsinya sebagai bukti transaksi pembelian. Sumbernya dari koperasi, tujuannya ke karyawan dan bagian penggajian. Medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensi setiap ada transaksi pembelian. Selanjutnya, permasalahan pokok. Yang pertama, proses pengajuan kredit. Transaksi pembelian dan pembayaran angsuran masih dilakukan secara manual. Kedua, penyimpanan data kurang terstruktur sehingga rawan terjadinya kehilangan atau kesalahan pencatatan. Tiga, belum ada sistem yang mampu memantau status angsuran secara otomatis. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional Koperasi Karyawan PT Indofood yang meliputi pengajuan kredit, transaksi, dan pembayaran angsuran telah berjalan dengan alur yang jelas dan saling berterkaitan. Memastikan adanya kontrol pembayaran setiap bulan. Meskipun demikian, inti permasalahannya berada pada pencatatan aktivitas yang masih dilakukan secara manual, yang berimplikasi pada proses penyimpanan arsip, pengecekan transaksi, dan penyusunan laporan bulanan yang memakan waktu lebih lama serta beresiko tinggi terjadi kesalahan input. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi dan efisiensi kerja sulit dicapai sehingga perbaikan pada sistem operasional khususnya pada bagian dokumentasi transaksi dan pelaporan sangat diperlukan agar kegiatan koperasi dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan kesalahan administratif. Saran, koperasi disarankan untuk mulai menggunakan media spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet agar pengelolaan data lebih rapi. Perhitungannya otomatis, mengurangi resiko kesalahan perhitungan. Penggunaan spreadsheet juga tetap sederhana sehingga dapat dijalankan tanpa harus membuat sistem baru atau mempelajari aplikasi yang rumit. Kami sadar bahwa penyusunan tugas ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, IPU, ASEAN Engineering.
Kedua, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bidang Sarana Informatika, Dr. Diah Puspitasari, MKOM. Ketiga, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Syamsul Bahri, MKOM, MM, MAK. Keempat, dosen mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Dr. Heri Kuswara, MKOM. Berikut adalah referensi yang kami pakai sebagai pendukung pembuatan penelitian kami. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.